Obligasi sendiri memang masih didominasi obligasi pemerintah sebenarnya, karena memang satu investor base-nya lebih banyak dan 2 juga appetite-nya lebih banyak, nggak, dari offshore aja tapi juga onshore-nya juga banyak. Jadi memang secara demand dan supply itu lebih aktif dibandingkan dengan pasar obligasi korporasi. Dan untuk pasar obligasi korporasi domestik sendiri memang lebih banyak di-drive oleh, pension funds atau mutual funds lokal yang memang angle-nya cukup berbeda dengan investor asing. Jadi mereka memang, lebih banyak yang hold to maturity juga strateginya. Baik, dalam rilis RDG kemarin, Gubernur Bank Indonesia sempat menyampaikan akan melanjutkan Operation Twist untuk memperkuat stabilisasi rupiah. Apakah Fitch sudah melihat kebijakan ini mempengaruhi minat investor kembali lagi ke pasar obligasi, baik itu obligasi pemerintah ataupun korporasi? Ya, untuk obligasi korporasi sendiri sebenarnya kita lihat sih mungkin investor sudah banyak memperhitungkan dampaknya. Jadi walaupun operasinya mungkin baru dimulai, tapi memang secara impact kami lihat, dampaknya cukup sama jika dibandingkan dengan ekspektasi kenaikan dari suku bunga itu sendiri. Jadi memang untuk minat investor, kita rasa untuk obligasi korporasi akan lebih sedikit karena memang sekarang sudah banyak obligasi pemerintah yang tenornya mungkin sama, tetapi bunganya atau kuponnya lebih menarik. Jadi memang ini akan berdampak terhadap, supply atau minat dari emiten-emiten untuk menerbitkan obligasi korporasi. Baik, sejauh ini Anda melihat sejak kapan ada penurunan minat terhadap obligasi korporasi? Kalau dari pengamatan kami sih, cukup baru-baru ini saja. Jadi mungkin ada beberapa anekdotal, example yang kita ambil. Jadi memang biasanya ada emiten-emiten yang peringkatnya bagus, misalnya di kategori double A yang tadinya misalnya mau menerbitkan size sebesar 1,5 triliun, tapi mereka harus cut back karena memang satu, kondisi market, kurang mendukung, dan 2 memang karena ada operation twist dari BI itu sendiri sebenarnya. Jadi memang secara demand, untuk obligasi korporasi mungkin bisa jadi tidak sebanyak sebelum-sebelumnya. Baik, secara general seperti apa efek kebijakan Operation Twist di pasar sekunder? Oh, untuk pasar sekunder sendiri, terutama untuk obligasi korporasi sih kita nggak lihat banyak dampaknya ya, karena memang untuk obligasi korporasi domestik sendiri seperti yang saya bilang di awal memang tidak seaktif, pasar obligasi dari pemerintah, apalagi yang onshore karena memang, untuk demand dan supply-nya, permintaan dan pembeliannya memang, tidak banyak minatnya sebenarnya. Baik, kita melihat di era suku bunga tinggi ini Bank Indonesia juga masih potensial untuk menaikkan suku bunga acuan ya hingga akhir 2022. Lalu tantangan apa yang menurut Anda paling utama untuk obligasi korporasi di tengah era suku bunga tinggi? Karena memang ekspektasinya dari market participants adalah suku bunga akan terus naik, jadi otomatis obligasi korporasi juga harus diterbitkan dengan kupon yang lebih mahal. Jadi memang untuk emiten-emiten yang berencana untuk menerbitkan obligasi, mungkin harus pikir-pikir ulang karena memang ada banyak investasi yang tadinya misalnya make economic sense dalam bunga, yang cukup murah, tetapi karena bunga akan naik, jadi investasi tersebut bisa jadi nggak akan jalan. Dan dalam bunga yang cukup tinggi. Nah, untuk dampaknya sendiri kita rasa sih untuk emiten-emiten yang baru pertama kali akan coba ke market atau menerbitkan obligasi pertama kali, kita rasa akan cukup menantang. Tetapi memang untuk emiten-emiten yang sudah sering menerbitkan obligasi atau yang ratingnya kecenderungannya cukup kuat, kita rasa akan tetap bakal menerbitkan obligasi, tapi memang size-nya mungkin tidak bisa sebanyak, di beberapa bulan belakangan ini. Baik, artinya Anda melihat akan ada penurunan penerbitan obligasi korporasi hingga akhir tahun ataupun di tahun 2023 nanti? Betul. Baik, lalu sebesar apa potensi perusahaan untuk mendapatkan penurunan rating untuk obligasi korporasinya di tengah ancaman resesi dan juga stagflasi global? Memang kalau kita lihat, ancaman resesi global sendiri untuk Indonesia, sampai Agustus ini atau sampai September ini kemungkinan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain masih cukup aman dari segi pertumbuhan ekonomi dan dari segi inflasi juga. Tapi memang tidak menutup kemungkinan beberapa sektor menurut kami akan cukup tertekan, salah satunya adalah sektor otomotif dan sektor properti. Nah, kenapa 2 sektor ini? Karena memang sektor otomotif sendiri kategorinya adalah barang yang sebenarnya kebutuhannya bukan primary needs. Jadi karena memang kebutuhannya bisa ditunda, ya jadi kemungkinan orang akan menunda pembelian barang-barang yang sifatnya non, primer.
Nah, selain itu juga pembelian otomotif juga kan banyak didukung oleh pembiayaan dan ongkos pembiayaan kemungkinan, akan naik. Jadi mungkin, pembeli juga banyak akan yang pikir-pikir ulang untuk membeli, roda 2 atau roda 4 sebenarnya. Nah, satu lagi mungkin karena supply chain-nya dari segi otomotif sendiri cukup terganggu, terutama dari segi microchip, supply, kita pikir kemungkinan hal ini akan berlanjut di 2023 dan secara supply barang pun sendiri kemungkinan tidak akan terlalu banyak dari segi, otomotifnya. Nah, kalau properti sendiri sebenarnya alasannya sedikit banyak mirip karena memang jika dibandingkan dengan otomotif ini large ticket items kategorinya. Jadi memang, orang harus pikir 2 kali kalau ingin membeli kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer, apalagi dari, segi inflasi yang cukup tinggi.